Oke, baiklah teman-teman semuanya, selamat datang di channel SM Vintage. Pada video kali ini, di sini gue akan sharing resiko kita melakukan galbay terhadap aplikasi pinjaman online Singa, teman-teman semuanya. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, untuk aplikasi pinjaman online Singa ini pastinya sudah tidak asing lagi ya teman-teman semuanya, karena ini salah satu aplikasi pinjol yang sudah bersertifikasi otoritas jasa keuangan atau pinjol resmi. Nah, namun ketika teman-teman pinjam di aplikasi ini ada beberapa alasan sehingga kita malas untuk membayar pinjaman di aplikasi Singa ini ya. Salah satunya adalah tenornya teman-teman semuanya ya. Tenor yang diberikan biasanya itu hanya sekitar 90 hari. Namun kalau untuk 90 hari dicicilnya setiap bulan satu kali bayar, itu pasti akan terasa ringan teman-teman semuanya. Nah, tapi contoh misalkan pinjam 1.100.000. Nah, pembayaran pertamanya satu bulan setelah pencairan dengan nominal dibagi 3 dari 1.100.000 itu, jadi rata teman-teman semuanya. Nah, tapi aplikasi Singa ini tidak menerapkan sistem pembayaran pinjaman seperti itu ya. Jadi 90 harinya itu di Singa ini, pembayaran pertama itu atau tenor pertamanya jatuh tempo 15 hari setelah pencairan. Tenor kedua dan ketiganya itu biasanya agak panjang, jadi 1/3 itu totalnya selama 90 hari dan berat di awal untuk pembayarannya. Jadi itulah yang bikin orang itu menggalbay aplikasi ini teman-teman semuanya, karena sistem pembayarannya yang berat di awal. Itu pandangan saya secara pribadi teman-teman semuanya. Mungkin kalau teman-teman yang galbay, pasti saya rasa karena hal itu ya teman-teman semuanya ya. Atau jika ada hal lain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Dan apa saja resikonya ketika kita melakukan galbay terhadap aplikasi pinjaman online Singa ini. Nah, jadi untuk aplikasi Singa ini sebenarnya aplikasi semi ilegal ya. Seperti itu, banyak yang mengatakan aplikasi ini semi ilegal karena sistem pembayarannya. Namun aplikasi ini ketika kita galbay pastinya akan berpengaruh terhadap aplikasi lain ya. Dalam catatan, ketika kita galbay Singa, kita mau pinjam di aplikasi lain itu biasanya akan terdeteksi oleh sistem BI checking teman-teman semuanya. Jadi kita akan kesulitan untuk mendapatkan pinjaman di aplikasi lain. Namun teman-teman wajib ketahui ya, tidak semua aplikasi pinjaman online tidak akan memberikan pinjaman ketika galbay di Singa. Ya, seperti itu. Jadi masih ada peluang untuk mendapatkan pinjaman sebenarnya di aplikasi lain. Nah, kemudian apakah aplikasi Singa ini ketika kita galbay akan melakukan penyebaran data? Nah, harusnya tidak teman-teman semuanya ya. Karena untuk aplikasi Singa ini resmi OJK, dan OJK itu sangat melarang yang namanya penyebaran data nasabah. Nah, jika teman-teman galbay dan mereka mengancam melakukan penyebaran data, itu hanyalah sekedar pengancaman saja, menakut-nakuti saja kepada teman-teman semuanya agar membayar pinjaman tersebut. Contohnya ingin menyebar data teman-teman itu kepada orang-orang seperti itu. Biasanya mereka itu mengancam lewat WA ya, WhatsApp. Nah, teman-teman tidak perlu takut untuk hal itu ya, karena aturan OJK tidak boleh melakukan penyebaran data nasabah seperti itu. Nah, kemudian apakah aplikasi Singa ini keluar kondar atau menghubungi pihak lain di luar kontak darurat kita? Tentunya harusnya tidak teman-teman semuanya ya. Karena untuk aplikasi Singa ini tidak meminta izin untuk mengakses kontak ya teman-teman semuanya ya. Seperti itu. Jadi yang akan dihubungi mereka ketika teman-teman galbay yaitu kontak darurat yang teman-teman jadikan pendaftaran teman-teman semuanya, seperti itu. Nah, kalau di luar kondar itu mereka tidak akan menghubungi pihak di luar kondar teman-teman semuanya. Jadi tenang saja teman-teman semuanya ya. Nah, seperti itu. Kemudian, apakah pinjol Singa ini akan melakukan penagihan ke rumah melalui DC lapangan? Tentunya tidak ya. Teman-teman tidak perlu khawatir melalui DC lapangan apa segala macam itu hanyalah ancaman mereka. Teman-teman nanti bisa buktikan sendiri ya buat yang sudah galbay, bahwa mereka itu hanya mengancam akan ngirimkan DC untuk menagih ke rumah. Tidak ada seperti teman-teman semuanya. Namun buat teman-teman yang berada di Jabodetabek wajib waspada ya teman-teman semuanya, karena biasanya DC pinjol itu berkeliarannya di daerah Jawa khususnya Jabodetabek. Kalau di luar Pulau Jawa itu 100% aman teman-teman semuanya. Nah, itu adalah risiko-risikonya ya. Namun adalah juga risiko lain ya. Salah satunya yaitu pinjamannya ini akan naik terus ya, atau
nominal pembayarannya harus naik terus ya, sesuai dengan bunga hariannya. Nah, namun biasanya misalkan pinjam 1.100.000 itu nanti mentoknya di 2.200.000 teman-teman semuanya. Aturan OJK tidak boleh melebihi dari pinjaman pokok seperti itu. Nah, jika melebihi teman-teman bisa report ya ke OJK. Misalkan teman-teman galbay selama 500 hari. Nah, itu kalau kita hitung itu sudah lebih dari sudah akan menunggak ya, mungkin teman-teman akan membayar sekitar 5 jutaan ya. Itu tidak akan seperti itu ya, mentoknya di 2.200.000 saja teman-teman semuanya, seperti itu ya. Nah jadi itu adalah risiko untuk galbay pinjaman online Singa di tahun 2025 ini. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Jangan lupa support dan dukungan teman-teman semuanya dengan like, komen dan subscribe channel HSM Vintage ini. Sekian dan terima kasih.